Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang keimaman dalam salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan terkait dengan orang-orang yang sah untuk menjadi imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan ulangi sedikit. Yang pertama adalah orang yang buta menjadi imam bagi orang yang sehat pandangan dan penglihatannya, maka ini sah, ya. Demikian pula berikutnya adalah keimaman seorang budak hamba sahaya yang mengimami orang-orang merdeka. Ini juga sah keimaman mereka. Kemudian berikutnya adalah keimaman anak kecil yang sudah mumayyiz, yang bisa secara sempurna melakukan tata cara bersuci, demikian pula tata cara sholat, walaupun belum baligh, ya, walaupun belum baligh, demikian, maka ini sah. Kemudian berikutnya adalah, ya, keimaman orang yang fasik. Orang fasik yaitu orang yang suka melakukan dosa, ya, dan maksiat. Maka orang seperti ini sah keimaman mereka yang mengimami orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, ya, kurang afdol, ya, tidak afdol, ya, bermakmum, ya, dengan orang seperti ini, alias dimakruhkan sholat di belakang orang seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya, ya, ini tidak berlaku bagi orang kafir yang menjadi imam, ya. Orang yang kafir, ya, bila diketahui dia kafir, baik itu kafir karena sebagai ahlul kitab atau kafir karena dia adalah termasuk orang-orang musyrik atau kafir karena murtad, ya, maka tidak sah sholat, ya, orang kafir tersebut
Demikian pula tidak sah orang yang sholat di belakangnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka memiliki kesyirikan di dalam diri mereka, ya, itu tidak diterima amal-amal soleh mereka, termasuk sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi dan rasul. Sungguh bila kamu berbuat syirik, sungguh akan batal seluruh amal-amalmu dan sungguh kamu benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka amal mereka batal, termasuk amal salat mereka. Demikian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan ya amal-amal mereka, lalu kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan, bagaikan debu yang berterbangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa saja mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima kebaikan apapun darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya orang kafir itu tidak sah menjadi imam, ya, karena amal mereka tidak akan diterima dari asalnya, dari awalnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah juga demikian, ya. Kita lanjutkan berikutnya, orang yang sah keimaman mereka adalah orang yang tidak diketahui kondisinya. Orang yang tidak diketahui kondisinya. Ya, apakah dia ya orang yang merupakan pelaku maksiat ataukah pelaku kebid'ahan, ataukah orang taat ataukah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Nah, sah keimaman orang seperti ini berdasarkan kesepakatan para ulama 4 mazhab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga ya sah keimaman orang yang safar bagi orang yang mukim, dan ini sudah kita bahas. Demikian pula sebaliknya, sah keimaman orang yang mukim bagi orang yang safar. Berikutnya adalah sah keimaman orang yang sholatnya dengan tayamum karena tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapatkan air, ya. Orang yang tidak bisa menggunakan air sehingga dia bertayamum, ya,
kemudian menjadi imam, ya, maka orang seperti ini ya sah bagi orang yang dia tata cara bersucinya dengan berwudu atau mandi. Ya, kalau mandi tentunya mengangkat hadas besar, kalau ya wudu untuk mengangkat hadas kecil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun wanita yang mengimami laki-laki maka ini tidak sah. Ya. Wanita yang mengimami laki-laki maka keimamannya tidak sah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang disyariatkan adalah seorang wanita mengimami wanita yang lain. Dan posisi berdirinya adalah di tengah-tengah makmum perempuan tersebut, ya, yaitu di saf yang terdepan dan di tengah, demikian. Karena Nabi SAW pernah memberikan izin kepada Ummu Waraqah binti Naufal, ya, yang menjadikan muadzin ya untuknya di rumahnya agar dia bisa sholat ya bersama dengan keluarganya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita hati-hati ya ketika kita mengimami satu kaum dalam kondisi mereka tidak suka, ya. Pastikan ketika kita menjadi imam, ya, ini adalah orang yang disetujui oleh imam setempat. Demikian, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi illa biidnihi. Ya, janganlah ada seorang laki-laki yang mengimami laki-laki lain di dalam kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, menyerobot atau mengambil alih keimaman, nah ini merupakan ya hal yang ya dilarang oleh Nabi SAW. Nah, lebih-lebih apabila ternyata jamaah salat tersebut, ya para makmum salat itu tidak menyukai, tentunya adalah dengan alasan yang dibenarkan, ya. Itu tidak disukai contohnya adalah agamanya, ya, atau penyimpangannya dari jalan ya kebenaran, suka menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang seperti ini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka, ya. Ada hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la tujawizu salatuhum adanahum. Ada 3 jenis orang yang salat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka. Al-abdul abiqu hatta yarji'a, budak hamba sahaya yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun, seorang wanita yang masuk waktu malam dalam kondisi suaminya marah kepada dia. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan seseorang yang mengimami ya beberapa orang kaum, ya,
satu kaum atau beberapa orang dalam kondisi mereka tidak menyukainya. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Wa hadzal wa'idu mukhtassun biman karihahul qaumu fi dinihi au mukhalafatuhu as-sunnata. Ancaman ini khusus bagi orang yang dibenci oleh makmum itu pada agamanya atau karena penyelisihan mukhalafatihi as-sunnata, karena ia menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ghairi dzalika mimma ubtuliya bihi katsirun min a'immati hadzal zamani alladzi jullu hammihim isbatul huduri li ajril husuli ala ratibi. Ya. Atau alasan yang lainnya dari apa saja yang kebanyakan ya para imam di zaman ini mereka diuji dengan hal seperti ini, yang ya mayoritas ya orientasi mereka adalah hanya sekedar hadir untuk mendapatkan ya gaji. Summa huwa ba'da dzalika jahilun bidinillahi, kemudian sebabnya yang lain adalah karena dia pun tak tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu bala'in fihi, setiap ya keburukan itu ada padanya, wa fi ahli baitihi, dan keluarganya. Na'udzubillahi min khudlan, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan seperti ini. Wa amma man aqama sunnata, ya namun adapun orang yang dia menjadi imam tapi dia orang yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam ilmunya, di dalam amalannya, demikian. Fa innamal ismu ala man karihahu, maka sesungguhnya dosa hanyalah berlaku bagi orang yang membencinya. Jadi kalau ada imam dibenci oleh makmumnya, padahal imamnya nggak ada salahnya. Salahnya mungkin satu, karena dia mungkin orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jenggotan, cingkrangan, demikian, ya. Tapi dibenci, maka ketahuilah dosanya itu kembali kepada orang yang membencinya. Ada hadis ya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamata ala qaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu pernah menunjuk Usamah menjadi pemimpin bagi satu kaum. Fata'anu fi imaratihi, lalu mereka mencela dan menyatakan cacat ya di dalam kepemimpinan Usamah tersebut. Ya. Kenapa? Karena Usamah ini adalah mantan budak, ayahnya mantan budak, demikian. Hanya saja Usamah ini adalah putra dari anak adopsi atau anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harisah. Sehingga Usamah ini adalah anak kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cinta dengan Zaid, ya. Sayang kepada Zaid, begitu juga kepada putranya. Demikian. Namun sebahagian sahabat ya mencacati dan menyatakan cacatnya di dalam kepemimpinan ya Usamah bin Zaid ini, karena wallahu ta'ala mungkin usia mudanya. Kemudian yang kedua ya orang tuanya mantan budak ya Zaid bin Harisah. Faqala, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, in ta'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qablihi. Ya, kalau kalian cacati, kalau kalian ya nyatakan ada cacat pada kepimpinan Usamah, maka sungguh kalian telah memberikan cacat ya atau menyatakan ada cacat
pada kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Wa waimullahi laqad kana ya khaliqan lil imarati. Demi Allah sungguh dia adalah orang yang layak ya untuk kepemimpinan tersebut. Wa in kana man ahabban nas ilayya. Dan bila ia adalah orang yang paling aku cintai, ya, walaupun dia adalah orang yang paling aku cintai. Sungguh kalian telah memberikan cacat kepada kepemimpinan ayahnya, yaitu Usamah bin Zaid. Padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa inna hadza liman ahabba annasi ilayya ba'dahu. Ketahuilah sesungguhnya ini anak ini lamin ahabban nasi ilayya ba'dahu, termasuk orang yang paling aku cintai setelah dia, itu setelah ayahnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada, edukasi kepada para sahabat-sahabat, tatkala mereka memberikan pernyataan cacat pada kepemimpinan dari Usamah bin Zaid. Demikian dan mereka sebelumnya juga memberikan pernyataan adanya cacat pada kepemimpinan ayahnya, itu Zaid bin Harisah. Sepertinya karena mantan budak. Demikian. Padahal Zaid bin Harisah adalah anak angkat Nabi SAW yang termasuk orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan Usamah juga termasuk yang dicintai oleh Nabi SAW. Demikian. Maka ketahuilah tentunya dosa itu berlaku bagi orang yang tak menyukai, padahal tidak ada kekurangan dan cacat pada kepemimpinan tersebut. Demikian. Baik. Nah, kenapa hadis ini dijadikan sebagai dalil untuk keimaman? Perlu diketahui bahwasanya pemimpin di zaman Nabi dahulu adalah orang-orang yang juga memimpin sholat. Pemimpin di zaman Nabi dahulu adalah orang-orang yang juga memimpin sholat. Nah, ini berlaku sampai di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sehingga hadis ini layak untuk dijadikan dalil bahwa orang yang membenci imam yang sesungguhnya tidak memiliki cacat di dalam agamanya, tidak memiliki cacat di dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan imam tersebut adalah orang yang bersemangat untuk mengikuti petunjuk Nabi, mengamalkan. Demikian. Namun bahkan dibenci karena hal tersebut, karena yang dilakukan oleh imam tersebut sesuatu yang asing, padahal itu petunjuk Nabi. Demikian. Maka ketahuilah hadis ancaman bagi orang yang dibenci oleh makmum, bagi imam yang dibenci makmum, tidak berlaku bagi orang seperti ini. Jadi ancaman berupa tidak lewat sholat tersebut melewati telinga, ini tidak berlaku bagi orang seperti ini. Demikian. Karena maksud dari ancaman tersebut adalah orang yang dibenci oleh makmumnya ketika jadi imam itu karena ada cacat pada agama dan karena penyelisihannya terhadap sunnah-sunnah Nabi, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal-hal yang lainnya. Yang ini menunjukkan cacat pada imam tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan posisi keimaman dan makmum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Kita buka sesi soal jawab. Ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, ada pertanyaan. Afwan Ustadz, istri anak kan bulan Ramadan kemarin menyusui. Jadi karena khawatir kesehatan anaknya saat menyusui, istri anak nggak puasa. Apakah bisa bayar fidyah Ustadz? Itu anak usia sekitar 5 bulan. Baik. Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kebaikan kepada antum dan keluarga antum serta kaum muslimin seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Seorang wanita yang hamil ataupun menyusui yang mengkhawatirkan bayinya atau janinnya atau mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan sedikitnya air ASI ketika menyusui bayi, ya, ini membuat ya air ASI itu sedikit sehingga rewel nanti bayinya tatkala berpuasa lalu tidak berpuasa, maka ketahuilah ya hal ini disepakati oleh para ulama tentang kebolehannya ya wanita hamil dan menyusui, demikian berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan tentunya hadis yang sahih. Nah, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat apa yang wajib setelah itu bagi wanita yang menyusui atau wanita yang hamil yang tidak mampu berpuasa atau mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa. Dari 5 pendapat yang disebutkan oleh para ulama, maka pendapat yang kuat adalah ya membayar fidyah, cukup membayar fidyah saja. Untuk 1 hari yang ditinggalkan cukup dengan membayar fidyah, dengan memberikan makan kepada orang fakir atau orang miskin dengan sekali makan yang cukup dan kenyang, demikian. Bisa dengan nasi bungkus yang porsinya cukup dan lengkap serta mengenyangkan, demikian. Maka di sana ada tentunya nasinya, ada lauk dan pauknya, demikian. Lauk pauk ya, seperti itu. Porsi yang cukup, demikian. Nasi bungkus diberikan kepada orang miskin, maka itu sudah 1 hari ya. 1 hari mewakili ya 1 hari, pembayaran 1 hari yang tidak dipuasai. Berarti kalau 30 hari maka 30 ya orang miskin, demikian, seperti itu. Bisa juga dengan membayar berupa bahan makanan pokok yang takarannya adalah nisfu sa', setengah sa'. Setengah sa' itu adalah takaran ya, takaran setengah dari pembayaran zakat fitri kita, demikian ya. Ya kurang lebih 1,5 kilogram, 1,5 kilogram untuk 1 hari yang ditinggalkan. Kalau ada 30 hari maka berarti 45 kilogram. Dan itu boleh dibayarkan kepada 1 orang miskin atau beberapa orang miskin, demikian. Baik. Nah, membayar fidyah untuk wanita hamil dan wanita yang menyusui ketika mengkhawatirkan ya bayi atau dirinya sehingga tidak berpuasa, ini adalah pendapat ya sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini pendapat yang kuat, wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri, seperti biasa
mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa kita memberikan motivasi. Yuk kita berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat kajian Islam ilmiah untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Bagi kita yang pengen punya sebuah rumah di surga, bagi kita yang pengen punya pahala yang minimal 700 kali lipatnya, dan bagi kita yang pengen punya pahala yang terus mengalir, ayo mari kita infak di jalan Allah. Di antaranya adalah membangun masjid. Dan Masjid Al-Muwahhidin saat ini sedang dalam pembangunan. Mari kita bantu. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.